Halo, selamat pagi menjelang siang guys. Jadi mobil ini mau di setel ya guys ya. Ya salah satunya setel Bosch Pom, setel klep sama bersihin nozzle-nya ya guys ya. Kenapa seperti itu ya guys? Karena mobil ini standar pabrik. Mobil ini sudah 14 tahun dipakai dengan standar pabrik. Kencang? Ya kencang ya guys ya. Karena berhubung mulai besok mobil ini mau tambah tugas, yaitu mau naik-naik gunung, jadi tentu harus dipersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah ya settingan naik gunung ya guys ya. Kalau selama ini mobil ini dipakai hanya untuk ngantar air ke daerah-daerah kota, masuk dan keluar kota. Tapi mulai besok ini akan masuk ke gunung-gunung juga ya guys ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, harus kita persiapkan segala sesuatunya. Ya tentu seperti ya settingannya juga harus settingan gunung ya guys ya. Kalau mobil ini standar pabrik, asli benar-benar standar pabrik. Kencang? Ya kencang, sangat-sangat kencang. Ini hanya lari di 40 itu sangat cepat dapatnya ya. Sangat cepat dapatnya karena ya jalur kota tahu sendiri ya kan ya. Paling masuk tol keluar tol lari 40 60 itu tuh cepat banget biarpun masuknya ada beban muatan gitu. Nggak terlalu pengaruh gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, standar pabrik itu ya suaranya agak adem ya guys ya. Terus yang ketiga yang paling sangat-sangat menonjol yaitu solarnya sangat-sangat irit. Jadi dipertahankan standar pabrik mulai dari beli sampai dengan sekarang sudah umur 13 atau 14 tahun ini ya. Oke, jadi saat ini kita harus mau nggak mau harus setel uh, bospom, terus klep sama bersih nozzle ya guys ya. Yaitu tadi untuk tugas yang baru dia harus diemban yaitu dengan naik turun gunung ya guys ya. Oke, dan di video ini kita sedang membuka nozzle-nya guys ya. Nozzle ini kita buka satu persatu dan karena mesin ini baru didiamkan setengah jam jadi masih panas ya guys ya. Jadi nggak bisa, jadi kita megangnya itu ya kayak megang apa sih gimana sih kalau benda panas dipegang, pegang dikit tarik nggak bisa lepas lagi gitu ya guys ya. Jadi ya mau nggak mau harus ya kayaknya sih kita harus pakai lap ya guys ya biar bisa gitu ya guys ya. Oke, jadi di video ini kita lagi buka uh, nozzle-nya guys ya. Kita cek-cek semuanya, mulai dari kita membersihkannya. Terus yang kedua nanti setelah selesai kita bersihkan, lalu kita tes apakah ada yang mampet apa enggak. Tapi kalau menurut pemakaian sih nggak ada yang mampet ya karena ya ini saya kesini juga tadi mobil ini posisi jalan dan normal ya guys ya. Oke, jadi sekarang kita bersihinnya pakai model gerinda gitu ya, tapi bukan yang amplas ini. Ini amplasnya model kayak apa gitu, rambut-rambut gitu ya. Jadi kayak nilon kain gitulah. Jadi kalau kena tangan gak apa-apa guys. Cuman ya bersihin karat-karat, bersihin minyak, bersihin kotoran-kotoran ini sangat ampuh ya guys ya. Tapi enaknya itu kalau kena tangan nggak apa-apa gitu, nggak bikin tangan luka ya guys ya, apalagi sampai hati terluka. Oke guys, jadi satu persatu kita bersihkan ya guys ya, dan ini tuh ketahuan ya mana yang bersih yang udah dibersihkan dan mana yang belum ya, sangat keciri, memang benar-benar jauh berbeda ya guys ya. Oke, yang ini nozzle ketiga yang kita bersihkan ya guys ya, dan ya seksama harus dengan teliti kita bersihkan yang mana kotoran-kotoran yang menempel sudut demi sudut harus kita bersihkan ya guys ya, karena demi kepuasan dan loyalitas kepada pelanggan. Oke guys, oke jadi sekarang kita cek satu persatu nozzle-nya guys ya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang mampet ya guys ya. Seperti yang saya bilang tadi, mobil ini sangat normal dan saya rasa sih nggak ada yang mampet. Tapi nggak ada salahnya kita cek satu persatu karena memang tujuan kita ke bongkar ini emang ya mau ngecek. Maksudnya di situ
jangan nunggu ada problem baru dicek gitu ya. Ya sebari nyetel dan lain sebagainya, sebari kita cek semua. Karena ini berhubungan dengan ya semuanya itu tadi. Tarikan, tenaga, tentu nozelnya dibersihkan, berarti wash pumpnya juga harus di setel, terus wash pumpnya di setel, klepnya juga harus mengikuti setelan wash pump gitu ya. Nah habis itu nanti ya rangkaiannya kemana? Ya pasti ke solar, pasti ke pipa-pipa, pasti ke ya filter-filter. Jadi nanti kita gantiin semua karena ini satu sama lain berhubungan. Oke, mantap ya guys ya. Semburannya sangat kencang, kabutnya sangat kencang ya guys ya, dan tidak ada yang mampet itu. Oke guys, yang selanjutnya guys, yang keempat kita cek lagi nozzle-nya ya guys ya. Yang pertama, kedua, ketiga oke banget gitu. Ini yang keempat kita tes lagi ya guys ya. Mudah-mudahan oke ya guys ya. Oke, mantap guys. Jadi tidak ada problem lain ya. Semuanya normal-normal ya guys ya. Semburannya sangat kencang guys. Oke, lalu kita copot yang ini. Habis itu kita bersihkan lagi pakai apa? Kompresor. Jadi tadi kan apa itu solar yang habis nyembur itu pada nempel di dalam atau di luar yang pas kita ngambil kunci gitu ya guys ya, jadi nempel lagi terus kita bersihkan gitu. Oke, selanjutnya kita kembali ke mobilnya guys ya, ke unit mobilnya, dan sekarang kita bersihkan ruang nozzle-nya ya guys ya. Kita bersihkan semuanya ya. Nozzle-nya sudah bersih, tentu ruang nozzle-nya itu, untuk masuk nozzle-nya itu juga harus bersih juga ya guys ya, biar mantap gitu ya guys ya. Jadi harus benar-benar dibersihkan semua. Oke, ini nozzle ketiga ya guys ya yang harus kita bersihkan nih. Jadi nggak terlalu kotor-kotor banget sih guys ya, karena ya ini apa namanya, filter sangat-sangat rajin diganti ya guys ya. Ini semua kita ganti filternya kalau olinya sudah diganti. Olinya kita pakai 4000 per 4000 ya guys ya. Jadi kalau oli diganti, tentu filter oli juga harus diganti. Tentu juga filter solar atas bawah juga kita ganti. Dan juga yang terakhir itu adalah filter udara. Kita ganti juga guys ya. Jadi kalau dibilang kenapa nggak disemprot aja? Ya selama dari perjalanan 0 ke 4 menuju 4000 itu ya kita bersihkan gitu loh. Mungkin sekarang ini kita bersihkan, terus nanti di perjalanan udah mencapai 1000 lagi kita bersihkan lagi, mencapai 2000 lagi kita bersihkan lagi gitu ya guys ya. Kurang lebih seperti itu guys, walaupun memang nggak harus pas gitu ya guys ya. Kalau kita sih bersihinnya itu tergantung cuaca. Kalau musim kemarau itu pasti ngebersihin filternya, itu filter udara harus lebih rajin karena musim kemarau kan debu di mana-mana gitu. Kalau musim hujan ya nggak terlalu, tapi bukan berarti nggak dibersihkan juga guys ya. Jadi ya itulah patokannya guys. Kalau musim kemarau tarikan kencang ya kan, ritasi oke, tapi ya kita harus sering-sering cek filter udara karena biar bagaimanapun di saat musim kemarau pasti debu akan bertambah gitu ya guys ya. Beda dengan musim hujan ya guys. Kalau musim hujan biasanya ya filter udaranya aman tapi mobilnya yang belepotan. Berarti yang kita bersihkan bukan filter udara tapi mobilnya sering-sering kita cuci. Karena ya harus bersih luar dalam, apalagi kolong-kolong gitu ya guys ya, harus dijaga itu. Biarpun nggak kelihatan sama customer, tapi harus kita jaga. Kita harus rawat mobil ini sesuai dengan petunjuk dari buku panduan ya guys ya. Jadi kalau kita ngerawat tentu imbalan jasa mobil ini ke kita yaitu dia tidak rewel guys. Nggak pernah rewel ini di jalan guys, nggak pernah nyusahin supir, nggak pernah nyusahin kenek, apalagi nyusahin si bos. Oke guys, jadi ini kita sudah masukkan nozzle-nya ya guys ya. Jadi
seperti yang tadi saudara-saudara lihat di video ini ya guys ya, kita tinggal masukin pipa selangnya itu ya guys ya. Nah, kita masukin dulu ringnya, jangan sampai ketinggalan ringnya ini ya guys ya. Kalau sampai ketinggalan nanti malah berabe, bisa-bisa bocor ya guys ya. Kalau bocor salah satu ya otomatis jalannya pincang, karena perbedaan tekanan di salah satu nozzle itu berbeda, ya tentu mempengaruhi nozzle yang 2, 3 dan lain sebagainya gitu. Atau maksudnya kalau yang pincang nomor 3 contohnya, berarti nozzle ini akan mempengaruhi nozzle 1, 2 dan 4 gitu. Demikian juga dengan yang lain gitu ya guys ya. Jadi harus saling sama gitu, tekanannya sama ya guys ya. Jadi biar nggak pincang gitu. Kebetulan mobil ini karena keluar masuknya luar kota, jadi mobil ini ada AC-nya ya guys ya. Jadi sangat-sangat enak banget ini bosnya nih. Sangat-sangat perhatian. Jadi kalau menurut saya memanusiakan manusia, memanusiakan supir ya. Jadi mobil ini bisa dipakai untuk tidur bisa ya, tapi ya kira-kira ya guys ya. Bukan berarti bos kita loyal ke kita terus jadi semena-mena gitu ya guys ya. Bisa dipakai untuk istirahat, dengar musik. Oke, bagus banget nih musiknya nih. Musiknya itu ada monitor berapa ya? 10 in ya, monitor 10 in di sini. Kalau nggak salah 10 in sih. Kalau musiknya enak banget di sini guys. Jadi kita mau denger lagu apapun tinggal buka YouTube, nggak harus pakai handphone kita segala. Tinggal mau nonton atau mau karaokean juga bisa di sini guys. Tapi karena berhubung speakernya terlalu dekat sama mikrofonnya, jadi sering feedback gitu kalau kita karaokean guys. Kalau mau nggak mau sih harus di saat istirahat pintu dibuka baru kita enak karaokean gitu. Jadi nggak terlalu feedback lah, kita bisa panjangkan kabel micnya gitu. Oke guys, itu hanya intermezzo ya guys ya. Dan sekarang kita mau buka ini nih, headnya ini nih. Headnya ini kita buka karena nozzle semua sudah beres ya guys ya. Sudah kita bersihkan, sudah kita tes, ada yang mampet apa enggak. Ternyata bagus ya guys ya. Jadi sekarang kita buka headnya ini. Jadi headnya itu aja tuh bukanya tuh nggak harus pakai tenaga guys. Karena ini benar-benar belum pernah dibuka guys. Ini yang pertama selama beli sampai sekarang, udah umur 13 atau 14 tahun nih. Pokoknya ini mobil ini tahun 2013. Kalau sekarang tahun 2024 di bulan September, ya bolehlah kita lihat. Tuh, mantap kan barangnya kan guys. Jadi kelihatan mana barang yang sering diservis, mana yang jarang diservis atau telah servis. Tapi kalau ini ya guys ya, kalau kita ganti oli, kita mainnya per 4.000 ya guys ya. Tapi kadang memang nggak bisa ketemu 4.000 gitu. Kadang kurang dari 4.000 kita udah ganti. Kadang juga lebih dari 4.000 kita sudah ganti guys ya. Karena kita di pas 4.000 itu nggak bisa. Kadang kita udah mau pasin 4.000, ternyata orderan kita banyak, mau nggak mau kita harus gaskan lagi ya guys ya. Menunggu ada libur sehari atau setengah hari baru kita ganti olinya guys. Itu guys ya. Atau sudah mendekati 4.000 contohnya pemakaiannya, tapi hari ini libur, ya udah nggak apa-apa, ganti aja gitu olinya. Seperti yang saya bilang tadi, penggantian olinya itu semua berikut filter udara, filter solar dan filter oli kita ganti. Oke, sekarang kita mau cek klepnya nih, kita setel klepnya guys ya, dengan alat pengukurnya guys ya. Jadi sebari ini harus berdua ya guys ya. Jadi ada yang yang ngukur, masukin alat pengukurnya, ada yang ngunci juga sih guys ya. Karena kalau satu orang itu takutnya pada saat dia mengunci itu ada pergeseran sedikit, jadi yang ada nggak sama gitu loh. Jadi kita harus samain klep demi klep ya guys ya. Yang klep kiri, klep kanan, pokoknya semua klep itu harus sama setelannya ya guys ya. Itu guys. Jadi ini klep yang keberapa ini ya guys ya. Jadi nanti habis ini kita setel. Kenapa ini kita lompat yang tengah guys? Karena posisinya ada di bawah gitu ya guys ya. Jadi mau nggak mau nanti setelah ini udah setel klep yang ini, kita harus
putar dulu mesinnya guys ya. Kita putar dulu mesinnya biar nanti klep yang belum kita setel itu posisinya naik ke atas ya guys ya. Jadi kita ngerjainnya juga enak gitu. Karena klep itu kan begitu mobil berhenti atau jalan, dia harus ada yang di atas, harus ada yang di bawah gitu ya guys ya. Bukan di bawah semua atau di atas semua gitu. Pokoknya itu ada yang naik, ada yang turun lah gitu ya guys ya. Oke, kita sebari setel klep lagi. Nah, kita ukur lagi, terus kita kencangin, jangan sampai pada saat kita kencanginnya itu malah bergeser gitu loh guys. Setelan klepnya itu malah mutar gitu, entah itu tambah naik atau tambah turun gitu, gak bisa guys. Jadi harus benar-benar sama, kalau nggak nanti bisa pincang juga karena ada tekanan yang berbeda gitu ya guys ya. Gitu guys, jadi makanya ini harus berdua, satu yang ngukur, satu yang ngencangin gitu ya guys ya. Gitu. Oke guys, jadi kita ke penyetelan klep berikutnya ya guys ya. Nah, kita kencang-kencangkan dulu yang sudah di setel. Oke. Jadi ini harus butuh kesabaran ya guys ya, nggak bisa terburu-buru ini guys. Pekerjaannya sih sebenarnya sih ya cepat gitu, cepat lah, tapi ya standar lah gitu. Karena ini nggak bisa buru-buru. Nah, oke, setelah udah selesai semua kita setel ya guys ya, dan kita sudah kencangkan semuanya, lalu kita tutup lagi headnya guys ya. Kenapa headnya nggak dikasih chiller atau nggak ganti karet packingnya? Karena kita lihat tadi karet packingnya itu sangat-sangat bagus ya guys ya, sangat bagus. Karena mobil ini jujur aja, ini parkirnya aja ini ada parkiran sekelas Fortuner guys. Jadi parkirannya ini sangat luas banget, dan parkiran itu ada kipas anginnya, ada karaoke-nya, ada ya keramik gitulah. Pokoknya ya mantap jiwa ini mobil ini bosnya memang loyalitasnya sangat-sangat tinggi guys, karena menurut dia itu segala sesuatu yang dibelinya itu dengan jerih payahnya harus disayangin gitu ya guys. Karena kita juga sebagai supir ya guys ya, kalau kita dilihat bos agak ini, bos nggak segan-segan menegur kita gitu loh. Karena ya percaya gitu kita ditegur ya, karena ya dia aja sangat sayang mobilnya, kita harus sayang juga gitu loh. Oke ya guys ya, jadi sekarang kita penggantian filter solar ya guys ya. Filter solar atas bawah sekalian, itu satu sama lain saling berhubungan ya guys ya. Oke, setelah selesai baru kita tes dulu ya guys ya. Oke. Oke, cukup sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan video kami selanjutnya. Kami dari Tirta Air Asia mengucapkan terima kasih.